apis dorsata. Kalau bahasa kitanya apis dorsata itu kecil, mahal. ya sekian tetes, diminumnya ditetes, rasanya nggak enak. Karena secara komposisi telurnya banyak, madunya ada banyak, dipolennya banyak. Berarti ini indikator lingkungan ini cocok. Ini semua. Tuh, lebah sengat nih, lihat tuh. Nih, ini lebah sengat nih lagi ngisap ya. Balik lagi satunya, yang kiri. Sisis, sisis, semangat dong, semangat dong. Udah siap belum? Udah siap belum? Dapat materinya? Dapat materinya. Kalau belum, aku cubit. Biar semangat. Oke. Sekarang fokus aku ke tengah dulu deh ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nur Lutfiatus Zahra, biasa dipanggil Uut. Saya di sini sebagai penyuluh kehutanan. Ya. Tadi ada yang ingat nggak nama instansi di sini apa? Sebagai Balai penyuluhan dan balai penyuluhan dan pengembangan atau pengembangan apa? Pengembangan sumber daya manusia. sumber daya manusia wilayah Ya, oke. Jadi disingkatnya Balai P2SDM Wilayah 3. Jadi di sini tempat untuk penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi tempat untuk pelatihan, tempat untuk pendidikan, terus tempat belajar bukan hanya untuk yang pelajar-pelajar aja, tapi masyarakat juga seperti KTH, terus masyarakat sekitar, dan juga tempat belajar untuk pegawai-pegawai negeri yang ada di kehutanan. Contohnya misalkan ada nih pegawai negeri yang di wilayah layanan tadi itu belajar di sini gitu. Nah, terus tadi kita sekarang berada di mana nih? Lokasi apa tadi kata Pak Ivan, ada kawasan hutan tuh, namanya kawasan hutan dengan tujuan khusus, disingkatnya KHDTK ya di sini. Nah, KHDTK ini fungsinya untuk apa sih? Udah ada yang tahu belum? Jadi fungsinya itu sebenarnya ada untuk pendidikan dan pelatihan, ada untuk religi, budaya, sama pendidikan pelatihan kehutanan, religi, budaya. Nah, untuk yang di sini itu yang diklat kehutanan, jadi pendidikan dan pelatihan gitu KHDTK-nya. Nah, terus tadi udah disinggung lagi, ada berapa blok tadi di sini? Masih ingat? 4. Iya, benar, ada 4 blok. Blok yang kita ada di sini nih blok berapa? Blok 3. Iya, blok 3. Jadi tadi udah disampaikan ya sama Pak Ivan. Terus juga di sini tuh ada namanya programnya REF, Rumpin Eko Edu Forest. Jadi Rumpin Eko Edu Forest itu apa sih? REF atau Rumpin Eko Edu Forest itu adalah sarana untuk tempat kita belajar. Jadi belajar untuk pelajar dan masyarakat. Kegiatannya apa aja di REF itu? Kegiatannya itu ada mengenal jenis-jenis satwa flora gitu yang ada di sini. Terus juga kewirausahaan. Kewirausahaannya apa aja? Misalkan yaitu budidaya lebah madu, terus juga ada jamur tiram, terus ada penyulingan atsiri, minyak atsiri gitu. Terus masih banyak lah. Terus juga tentang sampah, pengelolaan sampah, bank sampah gitu, kerajinan-kerajinan gitu kan ya. Terus ada juga
konservasi tanah dan air, misalkan mau belajar tentang konservasi tanah dan air, tentang agroforestry, tentang penanggulangan kebakaran hutan, masih banyak lah, tentang lingkungan dan kehutanan. Kalau untuk sejauh ini tentang KHDTK dan balai kita ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Tadi ada demplotnya ada berapa? Masih ada yang ingat yang sudah disampaikan Pak Ivan di dalam KHDTK ini? Ada berapa? Tadi ada yang pertama masuk ada arboretum. Oh, ada arboretum. Ya, terus di sini ada tadi udah di-spill ya nektar park. Terus ada lagi yang kalian tadi ke sana tapi ini versi kecilnya. Ya, persemaian dan pembibitan. Terus juga di situ ada tanaman obat, demplot tanaman obat, dan satu lagi bambu. Jadi arboretum HHBK ya. Ya, sama HHBK. HHBK itu apa? Ada yang tahu? Hasil hutan bukan kayu. Jadi apa aja tuh hasil hutan bukan kayu? Ya, segala sesuatu yang ada di hutan tapi bukan diambil kayunya. Contohnya kayak lebah madu pun itu HHBK. Terus jamur tiram pun HHBK. Buah-buahan tuh HHBK gitu. Getah ya. Ya, getah juga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bertanya. Kalau ini udah ngerti atau maksudnya nggak ada yang ditanyain berarti udah paham gitulah ya? Atau Masih mencerna. belum, masih mencerna? Kalau masih ada yang ingin ditanya silakan ditanyakan aja. Ditambahin Kak Uut sedikit ya. KHDTK itu adalah sebetulnya itu di sini itu adalah KHDTK diklat. Tapi dalam pelaksanaannya gitu ya, ini pendidikan dan pelatihan. Tetapi di sini juga sebagai laboratoriumnya untuk belajar. Belajar siapa? Belajar pelajar dan masyarakat umum. Ya. Apalagi kemarin dengan adanya kurikulum Merdeka, ya. Di sini ada beberapa kegiatan yang emang sebagai tempat belajar. Tadi KU sudah bilang mau belajar kewirausahaan kreatif, ya, gitu ya. Mau belajar terkait flora, fauna, ya, tapi terbatas dengan apa yang ada di KHDTK kami. Kemudian juga siapa tahu mau belajar ekoprint, gitu ya, karena lingkungannya mendukung sekali, daun-daunannya, gitu ya, di sini sangat luar biasa banyak. Nah, kita juga punya areal yang kecil, persemaian. Kalau lihat yang tadi di persemaian Upin itu lebih ke persemaian modern. Kalau kita ya persemaian hanya sekedar sebagai demonstrasi plot, ya, tapi ya itu juga sama sebagai tempat belajar. Kemudian tadi HHBK itu kita tidak hanya sudah di hilirnya, tetapi dari mulai budidayanya, belajar budidaya sereh wangi, budidaya nilam. Nah, prosesnya itu sampai ke produk minyak. Di sini ada penyulingannya, gitu ya. Nah, minyak itu nanti dikemas baru dipasarkan. Ya. Nah, kita juga punya kelompok tani hutan. Ya, sudah disampaikan? Oh, kelompok taninya belum. Oh ya. Nah, tadi kan KHDTK itu berbatasan langsung dengan masyarakat supaya tidak ada tekanan-tekanan terhadap hutan kami, terhadap kawasan, supaya tidak ada illegal logging, perambahan, penebangan liar, perburuan dan sebagainya. Kita bekerja sama bermitra dengan masyarakat yang ada di sekitar untuk sama-sama melakukan pengelolaan KHDTK. Mitra kami ini sekarang ada 5 kelompok tani hutan, ya. Jadi ada kelompok tani hutan Lebak Sawo, Barokah Hijau, Lio Maju, kemudian ada Wana Cikarang Berkah, ada Bebakan Setu. Ini ada di 2 desa gitu ya, tetapi yang Desa Rumpin ini yang lebih banyak, ada 4 kelompok, satu kelompoknya lagi Kampung Sawah. Ini betul-betul yang berbatasan langsung dengan kawasan kita. Ya. Nah, tiap kelompok tani kami juga sebagai tempat belajar. Tadi ada namanya KTH Lebak Sawo. KTH Lebak Sawo ini unggulannya ini jamur tiram, dan ini si Atsiri ini punyanya dia, si Sereh Wangi ini punyanya KTH Lebak Sawo. Ya. Kemudian ada yang namanya KTH
barokah hijau. Nah, ini ada jagoannya lebah madu di sini. Ada petani milenial. Ya, petani milenial ini ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat sebagai petani usaha bidang lebah madu. Kemudian kalau untuk yang 3 kelompok tani lagi itu lebih banyak melakukan kegiatan agroforestry. Dan lebih banyak juga agroforestry-nya di mana? Di dalam kawasan. Ada yang tahu apa itu agroforestry? Agro apa tuh agro? Iya, Kak Uut pasti udah nyepil. Agro itu apa agro? Agro itu pertanian, forestry hutan, ya. Ya, jadi itu adalah Hutan petani. hutan pertanian. Iya, betul ya. Jadi itu adalah sebuah pengelolaan lahan yang terintegrasi antara tanaman-tanaman kehutanan dengan tanaman-tanaman pertanian. Jadi stratanya itu, jadi strukturnya itu ada pohon-pohonnya, pohon kehutanannya, kemudian ada pohon buah-buahan, dan di lantai hutannya itu adalah tanaman pertanian. Apakah boleh agroforestry itu disatukan dengan ternak? Boleh, ya. Dengan kambing, sapi gitu ya. Kalaupun melakukan penggembalaan, itu penggembalaan yang terpadu ya, bukan penggembalaan liar ya. Kemudian apakah agroforestry itu juga hanya dengan ternak yang tadi dominansia? Tidak. Agroforestry itu juga bisa disatukan dengan perikanan. Namanya silvofisheries ya. Kemudian agroforestry itu juga bisa disatukan dengan lebah ya, apikultur gitu ya. Jadi sistem-sistem pertanian ini adalah sistem pertanian yang sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh nenek moyang kita dan diturunkan dari generasi ke generasi. Pasti dilihat dong kebun-kebun kakeknya barangkali ya. Iya. Pasti ada tuh tanamannya campur aduk segala rupa. Nah, itu adalah bagian dari ketahanan pangannya agroforestry ya. Agroforestry juga tidak hanya terkait tanaman pangan, terkait ekonomi, tapi juga peran agroforestry itu selalu dalam 3 sisi. Apa manajemen hutan agroforestry itu untuk ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Ya. Apakah teman-teman bisa melakukan agroforestry di rumah? Bisa. Apa namanya agroforestry di rumah? Apa? Gak apa-apa, nggak usah. Iya, boleh, sok apa. Boleh, nggak usah takut salah. Yang kalau misalkan menentang terus bawahnya. Oh iya, jadi kalau agroforestry di rumah itu adalah namanya sistem peka tangan, ya. Nah, boleh menggunakan sistem yang namanya budik damber, budidaya ikan di dalam ember, atasnya menggunakan kangkung. Tetapi alangkah lebih baiknya juga kalau tadi namanya agroforestry harus ada tanaman pohonnya dong, ya kan? Tanaman hutannya masuk, ya boleh. Tapi tentu saja kalau di depan rumah, di samping, kiri, kanan, misalnya apa? Buah-buahan yang tidak beresiko untuk menimpa rumah. Ya, banyak. Tapi tentu saja belajar agroforestry itu tidak cukup hanya sebentar, ya. Tapi setidaknya adik-adik sudah punya gambaran secara itu, ya. Saya sih tambahannya cukup itu aja, Kang Ipan. Jadi ya, mungkin isoma aja dulu ya, Iya. biar tenang. Biar Isoma tinggal dulu, makan tinggal. tenang, baru nanti kita kumpul lagi, kita belajar lebih dalam lagi ya. Karena agendanya masih panjang. Iya. Seperti itu Kak. Siap, terima kasih Kak Ivan, Ya. Kak Uut dan Ibu Lina. Ibu Lina, aku nuhun. Ini istirahat dulu, nanti kumpul lagi jam berapa ya? 1:30 cukup ya. 1:30 ya. Ya. 1:30 udah di sini lagi, oke? Oke. Siap. Makannya bagaimana? Bawa bekal. Oh, ada, ya. alhamdulillah. Sholat musola di sana, tempat Musolanya duduk di sana, masjid juga ya. ada, ya. Masjid, ya. Mangga aja. Jadi ini adalah areal, sebetulnya areal budidaya lebah, ya. Nah, areal budidaya lebah ini tentu saja tidak hanya berbicara terkait lebah, tetapi berbicara juga terkait pakan lebah. Ya. Lebah yang kita budidayakan di sini itu jenisnya ada lebah sengat dan lebah tanpa sengat. Ya. Ada yang tahu jenis lebah sengat? Contohnya apa?
Itu nama lebahnya aja. Nama lebahnya. Iya, punya jarum namanya juga lebah sengat ya. Ya. Lebah sengat itu kalau di kita di Indonesia dikenal kalau dengan namanya itu adalah lebah apis. Ya. Iya, apis. Umumnya di Indonesia itu dikenal ada 3 jenis lebah sengat. Pertama adalah Apis dorsata. Kalau bahasa kitanya Apis dorsata itu seperti apa ya namanya, lebah-lebah hutan, ya. Lebah hutan yang ukurannya besar. Kalau di kita disebutnya itu apa ya, kalijal, bukan tahu, beda lebah apa beda. Odeng. Lebah odeng. Iya, lebah odeng ya. Gitu. Yaitu lebah hutan yang tidak bisa dibudidaya. Jadi di sini jelas nggak ada kalau yang dibudidaya ya. Karena lebah hutan itu tidak bisa dibudidaya. Lebah dorsata itu adalah lebah-lebah hutan yang umumnya berada di mana? Di pohon-pohon yang tinggi, di gua-gua, di tebing-tebing, ya. Itu biasanya dicari oleh para pembolang madu hutan. Itu memang sengaja masuk ke hutan nyari-nyari gitu ya, nyari di tebing-tebing, di pohon-pohon yang tinggi untuk diambil madunya. Yang kedua ada lebah sengat, itu lebah lokal, lebahnya kita, namanya Apis cerana, ya. Itu bersengat, ya, lebah lokal, warnanya ada kuningnya, tapi dominannya adalah hitam. Satu lagi adalah lebah sengatnya Apis mellifera. Ini adalah lebah-lebah yang banyak di luar negeri, ya, yang umumnya berada di 4 musim sebetulnya. Di Australia, gitu ya, banyaknya ya. Nah, si Apis mellifera ini di Indonesia ini sudah dibudidayakan. Warnanya cenderung lebih bule gitu ya, karena persis itu lebah bule, karena orang datangnya juga dari luar gitu. Nah, si lebah ini, si Apis mellifera ini agak spesifik. Kenapa? Apabila pakannya tidak mencukupi, pilihannya 2. Akankah kita tambahan pakan sintetis, gitu ya? Atau apakah kita akan ngangon untuk mellifera ini? Ngangon lebah. Jadi kalau misalnya di kita lagi paceklik bunga, jadi si lebah itu dibawalah tuh di dalam truk-truk, dibawa misalnya ke Jawa Tengah yang lagi musim rambutan, atau dibawa ke tempat lain yang emang lagi musim bunga randu, gitu, ya. Itu umumnya emang digembalakan, gitu ya. Dan itu diangon sama seperti kita ngangon ternak, gitu ya. Nah, di sini kita hanya punya yang sengatnya itu Apis cerana. Apis melliferanya dulu kita punya, tetapi pada saat dulu kan di sini banyak banget buah rambutan ya. Nah, semut kalah dia, tidak bisa bertahan, ya. Jadi si melliferanya kabur, ya. Nah, kalau yang lebah tanpa sengat di kita juga ada 3 jenis, ya. Pertama, ini kan umumnya dari jenis Trigona ya, Trigona lepiseps. Ini kalau di kita tewel, ada yang tahu tewel, kelanceng, galo-galo, nah, itu nama daerahnya, ya. Jadi lebah-lebah Trigona yang ukurannya kecil seperti nyamuk. Kalau lalat gede, mungkin sebesar nyamuk ya. Nah, kemudian ada juga lebah Trigona biroi. Ini endemiknya ada di Kalimantan. Biroi ini ukurannya lebih besar daripada lebah yang lepiseps, ya. Lebah biroi ini produktivitas madunya cukup tinggi, ya. Jadi sekarang lagi banyak dibudidayakan. Kalau di kita ada jenis lebah-lebah ini itu juga sama, ada sebetulnya lokal, Thoracea gitu ya. Itu tuh adalah lebah-lebah yang ada di kita. Kemudian ada satu lagi untuk jenis Trigona ini, lebah tanpa sengat ini yang banyak dibudidayakan adalah Trigona biroi.
Itama tadi udah kita sampaikan yang Kalimantan. Tadi Kalimantan biroi. Yang Kalimantan Itama kan? Biroi. Tadi Itama makanya Oh salah, setukar. ketukar. Jadi yang Itama itu adalah yang dari Kalimantan. Apa buat ini? Itama. Itama. Dari Kalimantan. Kalimantan. Kalau Biroi Sulawesi, ya. Nah ini produktivitasnya lumayan tinggi. Biroi. Ya, Biroi. Jadi ingat yang satu apa Lepisep. Lepisep. Yang kedua Itama. Itama. Yang ketiga Biroi. ya. Itu yang ada di kita. Sebetulnya jenisnya itu sangat banyak, luar biasa banyak untuk lebah tanpa sengat ini. Hampir di setiap daerah itu punya lokalnya sendiri-sendiri. Ya, ada tewel gagak lah gitu ya. Ada tewel apa gitu. Tetapi yang umumnya dibudidayakan adalah yang tiga tadi. Ya. Tadi ada yang bilang apa? Tawon. Tawon. Bedanya lebah sama tawon apa? Apa tuh? Ada bedanya loh. Iya, oh sama, lebah sama tawon beda. Kalau lebah mau kan ngingetin serbuk sari. Iya, Kalau terus Kalau tawon Tawon lebih kecil ya daripada tawon. Oke, betul. bentuknya lebih kecil. Ya. Tawon juga sama. Tawon juga suka dengan bunga-bunga, sari. sama suka. Tawon nggak menghasilkan madu. Tawon nggak menghasilkan madu, kalau lebah menghasilkan. Sebetulnya tawon juga ada yang menghasilkan, tetapi itu hanya sedikit dan bikin untuk buat sendirinya saja. Tapi emang umumnya yang menghasilkan madu adalah lebah. Ada lagi? nggak tahu aku juga. Iya nggak apa-apa di. Iya, boleh. Sayapnya Ada sih yang warna dari hitam. bentuk sama warna. Lebah ada. Ada hitam. Hitam mah warna Iya, itu rata-rata yang diguna itu. Sayapnya juga ya beda. Sayapnya bersayap. Sayapnya Sayapnya sama-sama sayap. Sayapnya bentuk Bukan sayapnya gitu bentuk ya. si lebah sama tawon beda kali beda gitu, gitu. bukan Ya, sayap. kalau yang tawon sayapnya kayak apa? Iya, panjang, Panjang. lebih besar gitu. Terus lebih lonjong gitu ya. Dorsata itu besar sama lonjong juga. Yang lebah ya. Ada. Yang dorsata ada seperti itu. Panjang sama ada. Apa coba? Sarangnya. Sarangnya. Betul sekali. Tepat. Sarangnya kenapa? Kalau sarangnya? sarangnya kenapa beda? Kalau tawon sarangnya. Nggak tahu sayang kecil. Boleh tuh. Dorsata juga di Ya, si ini juga kadang-kadang di atap juga. Kalau apa tawon mah bukannya ada yang Di atap. apa sih kayak gini nih kayak tanah ada yang Pintar. Ya, Ya, benar itu. Betul. Kalau tawon Dia dari tanah liat. Ya. tanah. Kalau lebah dari apa? dari serbuk sari dari Sarangnya dari apa sarangnya? Dari apa sarangnya? dari air liur maybe Dari tumbuhan-tumbuhan juga nih dia ngambil. Dari bunga itu. Apa tuh kira-kira? Kira-kira dari apa? Bukan bunga matahari. Dari anting. Daun. Nah, Sari-sari. Itu buat makannya. dari apa kira-kira? Kira-kira apa tuh kalau Kan ngambil dari kalau lebah itu sarangnya kita selalu bilang apa? sarangnya apa sih yang Sarangnya lebah itu yang- biasanya? yang sarangnya Empas sarang mahal Sarang tawon. sarangnya mahal Sarang lebah. Sarang lebah itu biasanya umumnya berbentuk apa, Li? Heksagonal. Tapi terbuatnya dari apa biasanya? Lilin. Nah, lilin itu lah Lilin itu kira-kira dapatnya dari mana? Getah. Nah, benar sekali, resin ya, Dari getah. baru tahu Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau kita berbicara lebah, itu kita berbicara sebuah koloni, keluarga lebah. Ya, sama seperti kita di keluarga itu ada siapa aja? ratu lebah Ya, kalau kalau di lebah itu keluarganya apa aja? Tadi ratu lebah ya, ada siapa lagi? Lagi terus sama itu lebah-lebah kecil ya sama lebah-lebah kecilnya apa lebah disebutnya kecilnya ada, kira-kira Itu ada. ada ayahnya, kalau nggak ada ayahnya gimana? Tapi biasanya kita menyebutnya apa? Lebah apa?
Betina ini satu. Satu. Balik. Ada ratu lebah, ada lebah. Enggak ada raja. Maaf ya. Enggak, Tidak ada raja. raja. Semut gak sih? Dia tuh semut gak sih? Ada ratu semut. Ada Terus ininya. ada apa Ada lagi? apa lagi? Ada apa lagi? Ada tahu di film. Iya, ada tahu. Nah, prajurit Nah, itu apa? prajurit, betul ada prajurit. Prajurit Tapi itu. sebenarnya itu apa? Anggota. Ingat, tadi kan ada yang dibilang ada ayahnya. Kalau ayah itu biasanya jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Kalau untuk binatang biasanya bilangnya apa kalau laki-laki? Jantan. Berarti tadi ada siapa tadi? Ada ratu. Ada lebah. Ya, ada lebah. Lagi, ada lagi. Lebah apa? Anak-anak. Itu calon anak. Lebah. Apa? Betina. Ya, Yang tadi betina itu kayak tadi. apanya? Tadi kan bilang prajurit. itu Nah, apa? prajuritnya itu disebutnya tuh Warga. lebah apa? Ayo, ayo. Dia Siapa? rajin. Iya, Dia rajin. Lebah Yang kerja. nyapu. Pintar deh, pintar. Oh, ulang, coba ulang. Satu, Kerja. satu, lebah. Lebah, ratu lebah. Jangan bilang betina, ini ratu semut Ratu lagi. lebah. Ratu lebah. Kemudian ada Lebah jantan. ada lebah. Lebah pekerja. Tuh, ya. Masing-masing itu sama seperti kita di rumah. Punya tugas fungsi masing-masing. Ya. Ya. Ratu lebah untuk apa? Menghasilkan telur. Iya. Iya. Ya, untuk menghasilkan keturunan. Ya. Untuk anak-anak lebah. Terus apalagi? Kalau si lebah jantan untuk apa? Jantan untuk apa? Kerjanya ngapain? Untuk memberikan Ngapain? memberikan keturunan. Iya. Ya, jadi apa? Jadi apa? Tuh, Jadi memberikan apa? keturunan itu apa? Bahasa ini jangan Apanya gitu. ngapain? Bahasanya ngapain itu? Kawin. Itu ya tugasnya itu. Iya, Oh, bahasa hewan. Iya, maksudnya si lebah jantan itu untuk mengawini si ratu. Ya, Ya. ingat ya. Kalau yang pekerja, bayang dong. Ya. Apa aja coba? Untuk mencari serbu. Ya, Terus Cari getah untuk membuang. ya. untuk Tadi apa sarang? Lilin. Buat sarang, kemudian ngebersihin sarang, termasuk juga yang berjuang apabila rebah itu ada yang serang, Iya. ada gangguan lah ya. Nah itu lebah-lebah pekerja. Kang Ipan udah datang. Kang Ipan, tadi kita udah jenis lebah udah, tapi boleh dikasih itu lagi sedikit, ya. Pakan yang belum. Pakan tuh lebah ngapain, makan apa dia? Si lebah itu menghasilkan. Itu dari apa aja dia makannya? Serbuk sari. Serbuk sari itu beradanya di mana itu? Bunga. Bunga apa aja Tapi tuh? enggak semua bunga kan? Iya betul, bunga apa? matahari. Heeh. Pokoknya bunganya yang ada kuningnya. Ada kuning. Ada yang ada serbuk sarinya, yang ada Sekarang ini kelompok ya. lebah Iya, bunga itu pakannya itu harus memenuhi 3 unsur. Bocor ya. Tadi kan ada apa yang disebut pertama? Apa? Tadi apa? Serbuk Serbuk sari. Ya. Serbuk sari ya, polen ya. Ya. Ya, serbuk sari. Itu yang sering di kaki lebah ya. Ya. Di kaki Ya, lebah belakang itu dia. Buat apa si kuning. lebah perlu serbuk sari? Buat menghasilkan madu. Ini tadi Untuk apa? Buat Ya, buat apa? Fungsinya untuk apa? Polen itu untuk apa fungsinya bagi lebah? Iya, tepung roti lah kalau bahasa Indonesia. Ya, Rotinya lebah. rotinya lebah itu buat apa? tadi untuk apa? Bukan. Ya, makanan betul. Iya. Tapi ada fungsi utama Semua kan dari itu makanan serbuk lebah sari. itu hasilnya tuh. Ya. Ada fungsi utamanya dari serbuk sari. Biki apa sih? Untuk apa coba si ratu tuh butuhnya untuk apa itu ya? Dia perlu Sumber. itu. Untuk itu regenerasi untuk menghasilkan keturunan. Iya, Iya. iya, ya. Jadi untuk apa? Menambah koloni telur itu. Ya, jadi telurnya banyak Ya. gitu ya untuk produktivitas Kita- anak cucu. Untuk produktivitas koloni. Ya. Tadi selain serbuk sari apa lagi? 2 lagi berarti ya. apa tuh yang madu tuh cairan apa dia? Kan di bunganya nggak ada madu tuh. Masa di bunga langsung Yang ambil? dirubah menjadi madu itu apa? Di bagian bunga. Ini ya. Apa yo? Kelopak ya, di bunga itu ada kelopak, ada. Aku juga tahu itu. Itu yang tengahnya apa sih? Kepala. Apa? Tengahnya. Apa? Bukan kepala putih bukan. Dia makanya Yang manis. Ya. Ya.
Iya, bunganya jat-jat. Apa Ica katanya? Apa Ica? Anda kan mencegah bunga tuh kalau manis. Ya, itu apa tuh? Itu apa itu namanya? Apa sih? Aku tahu ini warnanya ada. Iya, pernah icip-icip bunga yang Iya. ini nih kayak bunga sokak bunga yang kayak gini tuh kuning gitu Iya. di Oh iya. Yang warna merah. ya Ada merah, ada putih, ada kuning. tengah. Ya, Cairan apa tuh? Cairan. iya. Cairan air. Kayak ini deh, kayak tebak-tebakan ini. Iya. Itu ya. Jadi kalau Kayak di bunga itu yang digunakan oleh lebah tadi kan pertama tadi ada serbuk sari ya untuk memperbanyak koloni. Kemudian juga ada cairan manis di bunga namanya nektar. Lain nastar ya, lain Bukan kue lebaran nektar. lain ya. Bukan Nektar. Nah, itu yang diolah oleh si lebah menjadi madu. Ya. Nektar. Jadi kalau polen itu tadi serbuk sari, kalau nektar untuk menjadi madu. Iya. itu cairan manis yang ada di dalam bunga. Ya. Tadi ada satu lagi yang tadi pintar tuh jawab tuh, yang kita dibuat sarangnya tuh. Sarangnya apa tuh? Getah. Ya. Ya resin Resin. atau ya resin. Jadi ada tiga tuh Ada tadi. tiga, ya. Jadi bunga-bunga yang ditanam itu harus memenuhi ketiga unsur tadi. Bukan cuma bunga sebetulnya, karena ada juga pohon-pohon yang mengandung nektar, Nah. bukan dari bunga. Iya. Ya, adanya di ketiak-ketiak daun. Akasia, Nah, itu contohnya akasia. ya, pohon-pohon besar gitu seperti itu. Ya, Ini kan. ketiak kita mah nggak ada Asem gitu mah. cuma asem. Kayaknya lebih banyak cairan gitu asam cuka. Terlalu kandungan gasnya jadi asam ya. Ya. Oke, apalagi ya Kang Iman ya? Ya, itu ya komponen-komponen yang betul-betul air juga ya. Di sekeliling itu ada sumber air maupun Ya, dia selain tadi pakan, ya, air kan untuk kehidupannya air. Sama yang utamanya nih lingkungannya nih. Lebah nggak senang, lebah tuh butuh kekusuhan, ketenangan. Ya. Jadi kalau melihara lebah di pinggir jalan, dia kan kebisingan. suka yang Nggak bising-bising suka ya. dia, ya. Terus banyak gangguan, mau manusia, mau hewan, mau apapun dia nggak senang gangguan-gangguan. Sampah, Dia konsen, ya Tidak bau, suka apapun itu dia asap-asap Oh, kebakaran atau asap asap-asap bakar-bakar dia terganggu tidak juga, suka, ya. seperti itu. Jadi Introvert. kita kalau lihat di hutan-hutan dimanapun kalau ada lebah pasti lingkungannya senyap, tenang, tidak ada asap, tidak apa. Dimanapun mau di rumah kita kadang di atas atap, di para-para ya kadang ada di pintu itu karena memang hening, senyap gitu, tidak ada gangguan asap apapun hama yang lainnya. Itu salah Kalau tuh mau lebah. budidaya dipastikan tadi apa yang kata Kang Ipan pertama adalah Sunyi. iya enggak ininya dulu makanannya dulu apa Makannya. Berair. pakannya dulu kemudian sumber air kemudian Nah, ya. Ininya lebah tuh mudah dibanding hewan yang lain kan harus kasih pakan ya. Kayak kambing kita harus ngasih rumput, sapi, ayam harus kasih pur. Nah, lebah ini keuntungannya kita hanya menyiapkan lingkungan yang baik, dia cari pakan sendiri, entah di paraban lah, bahasa Sunda. Tapi menghasilkan yang super sehingga baik sekali. tadi pakannya Gitu. memenuhi 3 kriteria tadi ya. Terus Kalau yang mengandung ini nih Kang Ipan mungkin Ya. bisa dilihatin. Ya, Ini yang mengandung nektar sepanjang nektar tahun. Sepanjang tahun, Udah tahu belum nama tanamannya? pink-pink cantik nih, bunga-bunga cantik ini. Bunga sakura. Sakura pohon. Sakura Tangerang. Ada di sekolahan juga? Ada deket ada. Apa namanya? Nggak tahu aku. Iya. Aku suka foto-foto kalau Itu bunga itu. namanya air mata pengantin. Ya, bunganya ada yang air mata pink, ada yang agak lebih merah sama yang warna putih. Bunga Ya. air mata. Ya, itu Ini yang bunga sepanjang waktu sepanjang ada musimnya tahun dia ini. berbunga. Salah satu unggulan lebah, bunga nektarnya tuh banyak, nanti kita bisa lihat lebahnya di situ ya lagi pada ngisap. Kalau Seperti polen ya. itu seperti misalnya yang ada di bunga matahari. Bunga matahari. Gitu ya, yang tadi yang dibilang kuning. Ya. Trikotok itu ya yang itu ya. Ya, kosmos, nah itu ada di Kosmos. situ ya. Itu. Kalau seperti yang itu. tadi resin, getah itu kira-kira dari mana aja? Ya. Pohon apa yang ada? Semua pohon ada getahnya, tetapi ada yang betul-betul banyak getahnya. Ya. Hah? Pohon karet. Karet. Terus apa lagi?
Pohon buah apa tuh yang banyak kita? Buah. Usah dulu. Pohon mangga. Mangga. Ya. Coba ya. Nangka, Ya. bedak, Tapi dia pinus tuh. ngambil getahnya gimana? Ambil katanya gimana? Katanya ya. Jadi gini, sebetulnya kan di dalam pohon itu juga ada sistem. Pohon itu kan juga ada mempunyai apa namanya sel-sel, Oh iya. ya kan? Nah, getahnya itu bisa diambil dari mana? Bisa dari betul-betul dari batangnya. Kadang-kadang ada yang terluka atau emang mudah dihisap, misalnya dari ranting, dari cabang, ataupun mungkin dari pangkal daun gitu ya. Itu apa kalau perlu malah kadang-kadang kita di ini sendiri biar keluarnya getah di apa dicacah sedikit gitu ya. Kalau kayak yang nangka, karet itu udah jelas itu getahnya itu bisa keluar dari manapun gitu ya. Dan si lebah itu punya sistem yang sangat luar biasa, yang dia tahu di mana dia bisa menghisap, Iya, punya radar dia. ngambil resinnya tadi ya. Karena biasanya seperti di pinus itu juga sebetulnya kan ada yang keluar gitu ya. Karena sistem pohon dan sistemnya lebah itu mereka sudah apa ya, lebah tahu, karena kan penciumannya juga dia tahu kok sekian kilometer terbang ada bunga di mana gitu ya. Nah itu tadi ya yang harus diingat dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk berbudidaya lebah. Kalau lebah itu punya musuh nggak? Iya, macam apa kira-kira? Musuhnya ini Kak Uut ya. Kan ngambilin madunya. Ya, Apa kira-kira ya apa? kira-kira tuh? Iya, Ya, hama penyakitnya apa? Sering makan lebah tuh apa yang Hamanya apa? yang mengganggu semut. Ya, Semut, benar iya, tadi betul. udah disebutin kan semut. Terus ada lagi tawon termasuk. Iya, masuk. tawon dia ngambil tawon onggeng tuh, ngambil si lebahnya. Ya, tawon masuk. Apalagi? Ada lagi. Apa yo? Biasanya kan kalau lebah tuh ada dia rumahnya dari kayu tuh. Apa tuh biasanya? Nah, terus sayap, lagi. terus banyak laba-laba. Iya. Ya, Laba tuh dia jaringnya itu bisa Iya, menangkap apa dan makan. betul. Yang kan lebah mirip-mirip kayak nyamuk kan. Tuh ada juga tuh. Iya, makan Kayak apa tuh? makanin nyamuk. Cicak. Cicak. Tuh. Cicak, kadal, ular, Kodok. kodok. Iya. Nah, itu ya. Itulah. Nah, itu. Tapi apa namanya? Yang sering kali di sini sih semut lah ya. Burung-burung ya. Burung juga iya, ada burung-burung seriti, burung seriti, yang makan burung walet lebah yang juga. jadi hewan-hewan pemakan serangga. Iya. Nah, itu juga kategori santapan bejat Ya, gitu ya. karena kan lebah masuk ke serangga kan. Jadi kalau hewan-hewan yang makan serangga pasti Pasti itu musuhnya. ya. Si lebah. Terus juga Gimana caranya Ada untuk ya, lalat BSF juga tuh. menanggulangi ya, itu tuh? lalat BSF, tahu lalat Menyimpan BSF larva yang di menghasilkan dalam sarang. maggot, Iya, itu juga musuhnya musuhnya. lebah ya. Kalau ada Sama seperti itu gimana? kutu-kutu, ada jenis-jenis kutu tertentu lebah kami juga diserang kutu. Nah, kayak gitu merusak sarang juga, itu membuat lebah tidak nyaman kabur. Ada jenis kutu-kutu. Ya, nah kayak belatung itu maggot itu kayak itu. Iya, Ya. maggot. Kalau Biasanya udah kalau kayak itu gitu, gimana? nah kalau udah ada musuhnya gitu, gimana tuh caranya kira-kira untuk Antisipasinya. biar tidak kabur lebahnya, biar pada nggak mati, biar masih bisa menghasilkan madu. Hmm. Ya, Kalau semprot serangga, terus dengan apa caranya? Biasanya kalau ngapain? kita mengendalikan hama itu biasanya ada dengan cara apa? Cara apa? Cara apa? Tadi salah satu dengan semprot serangga itu berarti dengan cara kimia. Nah, coba caranya cara apa lagi selain dengan cara kimia? Dengan kimia boleh, tapi hati-hati apa? Mungkin tadi ngasih oli di bawahnya, gitu ya, atau diolesin gitu. Kadang-kadang kita juga suka ngasih kapur semut Ya. itu, ngasih gitu, ya. Ya, salah satu antisipasi semut itu tiangnya tuh ada tempat air, jangan sampai semutnya naik seperti itu. Intinya mah pemeliharaan tiap hari dikontrol. nah itu yang paling. Itu berarti Ya. masuk apa itu kalau Ya, dikasih dikasih air. di apa tandon bu ya kayak Iya. wadah air bawahnya. Ya, pemeliharaan. Tadi kan ada secara kimia, Ya. terus ada secara apa?
Ya, betul, alami. Tapi biasanya kita berbicara terkait masalah kalau dengan kimia ya. Dengan kimia secara fisik apa? Ya dimusnahkan, digetok kalau ada. Ya, ketemu cicak, ketemu kodok ya. Diusir gitu ya. Nah, itu fungsi Sarang laba-labanya kita harus dihancurkan. memelihara tiap hari. Ya, Nah, itu lebih ke arah secara fisik gitu ya. Kalau secara biologi biasanya kita menggunakan apa? Menggunakan biasanya adalah binatang-binatang yang pemangsanya, tetapi itu agak jarang digunakan untuk di sistem di lebah ya. Lebih seringnya yaitu fisik sama Ya, kimia tadi. rutin Ya. itu aja kita Kalau ngobrol. biologinya ya jarang sih. Kita misalnya ada lalat, BSF kita kasih Kodok. cicak atau kasih kodok, malah merekanya aja nongkrong di situ ya. Agak jarang sih yang menggunakan itu. depan Iya. itu. Itu kan hama ya. Cicak juga selebah juga kena penyakit bisa. Iya. Iya, bisa kena penyakit. Ya. Kena virus, kena gitu bisa. Iya, kena mencret juga Mencret. bisa. Ya, diare. Kan Akan salah. kelihatan untuk lebah-lebah yang melifera, Iya. yang sengat. Iya. Melifera kelihatan. Ya, karena nanti itu kalau sudah banyak kayak bekas kotoran kuning Iya. itu mencret gitu. Iya. Dia salah ngambil nektar Iya. atau pakan. Biasanya mungkin karena makanan tambahan tadi. Ya, dari Jadi gulanya. bukan dan- diambil dari kalau sarang Alami. bunga sih insya Allah alami Iya. itu ya emang bagus gitu. Tetapi pada saat tadi saya sampaikan si lebah melifera itu kekurangan pakan Ya. tidak diangon, biasanya dikasih Kasih. tambahan stimulan Iya. gula cair, Iya. kemudian Cairan si madu itu pollennya sendiri. ya madu yang di ini Encerkan. gitu yang diencerkan, kemudian dikasih serbuk dari kacang kedelai Iya. yang digiling jadi seolah-olah seperti polen gitu ya. Tapi jangan juga nanti kalian diperagakan ya. Itu. Jadi biasanya kalau misalnya gulanya itu mengandung, kan kadang-kadang gula juga ada tambahan-tambahan kimia ya tanpa Ya, kita sadari, fermentasi tanpa lah. kita tahu, atau gula-gula rafinasi, itu si lebahnya juga kalau nggak tahan mencret. Jadi ada diarenya juga ya. Dan itu nggak tahu harus dikasih apa kan kalau diare. Yang biasanya jangan kasih stimulan seperti itu, yang alami-alami aja. Alami aja. Makanya lingkungannya harus disiapkan benar-benar untuk Ya. budidaya lebah. Nah, itu untuk hama dan penyakitnya. Sekarang kalau kita mau melihara lebah, kita dapat keuntungan itu dari apanya aja? Ya, apa sih lebah tuh untungnya? Iya. Pelihara lebah tuh Melihara lebah ngapain tuh sih melihara lebah repot-repot gitu? Nah, Dapat madu satu, yang kemudian apalagi? Kita dapat uang dari budidaya lebah itu tidak Iya, hanya madu. ada Banyak. kan Banyak. ini kan itu lebih ke ekonomi ya. Sebenarnya kan lebah itu juga kayak hutan tadi yang dijelasin sama Ibu Rina. Jadi ada fungsi ekologinya, fungsi ekonomi sama sosial Sosial budayanya. Kalau untuk ekonominya tadi apa aja tuh tadi selain madu? Yuk, Selain madu bisa kita diambil mendapatkan apanya lagi ya tuh yang si biasa lebah? dikemas apa? Lilinnya bisa, Ya, lilinnya, lilin. terus madunya, lilinnya, apalagi? Apa yang dibawa lebah tadi tuh? Yang kuning itu kan semua Ya. jenisnya. Serbuk sari itu kalau sudah ini sama lebah namanya menjadi bipolen Bipolen. atau roti lebah atau bee bread. Iya. Ya, itu banyak dicari sekarang untuk apa? Untuk promil, Ya. untuk program hamil. Ya. Karena kan tadi fungsinya adalah untuk produktivitas Enzimnya koloni. buat anak Nah, ya, ini buat juga anak buat dicari Perangsang. orang sekarang untuk program hamil. ya. 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 Apalagi ini bipolennya bisa dijual Banyak sendiri. kok dari lebah juga. banyak. Iya. Tadi dapat madunya, dapat lilinnya, dapat bipolennya, dapat apa lagi? Biasanya buat obat-obat tuh biasanya. Iya. Kalau di lebah sengat, si ratu lebah ini makanannya khusus, makanan ratu lebah itu. Ya. Ada yang namanya royal jelly. Royal jelly itu ada. Lebah ini adalah makanan super yang Super. luar biasa. Ya. Ini juga banyak dijual orang sebagai superfood. Ya. Royal jelly. Ya, royal jelly. Tetapi royal jelly ini tidak ditemukan di lebah Trigona. Trigona tanpa sengat. ya. Ini hanya ada di lebah Sengat. Apalagi yang bisa kita ambil? Ada yang hanya ada di itu Iya. lebah sengat tanpa sengat Tanpa doang. sengat. Di Ada. sengat nggak ada. Kebalikannya ada. Kebalikannya. Ayo yang biasa dikemas di botol kecil, mahal. Ya, sekian tetes, diminumnya di tetes, rasanya nggak enak. Rasanya basi. Bukan.
Jadi tadi kan disampaikan Pernah dengar? kalau apa namanya Kantong kantong lebah itu sarangnya itu berasal dari Resin. Nah, resin itu mengandung yang namanya propolis. Ya. Pernah ingat propolis? Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Untuk apa propolis? Oh, kemarin kayaknya zaman- kan anak-anak zaman sekarang Bun, jadi nggak tahu. Kalau zaman aku tahu. Tapi pandemi kemarin kakak Iya. juga tahunya pas pandemi karena dikasih itu. 100.000 loh botol kecil. Iya, segini nih, segini. Paling murah itu 100.000. Propolis itu diekstrak dari sarang lebah Iya, bahan trigona. baku utamanya. Ya, bahan baku Dari kantong. utamanya tadi dari kantong-kantong itu yang Sama resinnya resin-resin. itu untuk meningkatkan Obat. Imun. ketahanan Ya. tubuh. Tuh. Ya nanti sama Kang Ipan diajak nih dari sini nih yang propolis Ini itu namanya propolis. adanya di lebah trigona. Ya. Nah, jadi kalau kita meminum madu yang berasal dari lebah trigona, secara otomatis kita juga mengkonsumsi tidak hanya madu, tetapi menjadi sebuah madu super karena mengandung tadi apa? Propolis. Propolis. Karena Itu. cangkang madunya kan. Iya. Yang Itu diolah. ya. Jadi kenapa dibilang madu super? Karena itu mengandung propolis untuk peningkatan ketahanan tubuh. Tentu saja tidak hanya karena propolisnya, mengandung asam amino yang tinggi, gitu ya. Kemudian juga pada saat kita mengkonsumsi madu-madu trigona itu lebih beragam, Iya. pakannya itu lebih beragam, ya. Dan tentu saja pada saat kita meminum lebah trigona ini, madunya ini ada khas ya Kang Ivan, ya khas. punya khas sendiri, rasanya beda dengan madu hutan, Ya. gitu ya, dengan madu apis yang lain. Sengat ya. Nanti dicoba lah ya. Coba langsung biar Apa paham. rasanya? Ya, Ya. apa rasanya Dan gimana? hebatnya tuh rasanya tiap kotak tuh beda-beda. Nggak bisa kita punya pastikan khas sendiri. rasa. Nggak dominan ini, nggak dominan ini. Karena tergantung Pakannya. yang tersedia bunga dominan yang diisap dia tuh apa sih. Sekarang mungkin dari kotak yang ini itu manisnya Iya. begini, besok Iya. belum tentu. Iya. Itulah kekhasan dari madu-madu yang dihasilkan dari bunga tadi. Iya, makanya nanti kalau ada orang awam, masa ada madu rasanya seperti ini, madu kan Iya. manis semua. Nah, kalian sudah bisa ngejelaskan ya. Iya. Kan nanti ini sebagai pembelajaran awal, biar langsung nanti biasanya kan madu manis ya, madu biasa dihisap ya. Itu manis kan? Manis betul ya, tidak ada rasa apapun pahit atau apapun. Kalau trigona mah macem-macem. Nano-nano lah. Iya, kalau kita memelihara lebah itu selain yang tadi, kita juga bisa menjual menjual koloninya, satu sarang-sarangnya kita Iya. jual. Dijual. Nah, itu juga pendapatan ya. Iya, Tuh. dari kotak stup sarang yang kosong, yang ya ada juga yang langsung sarang dengan budidaya, itu juga Kotak dijual. kosongnya aja sudah Iya. banyak yang nyari, Yang nyari. apalagi dengan Ada Iya. isinya. ada isinya Isinya. gitu. Itu juga sudah menjadi Iya. sebuah bagian Penjualan dari usaha. ya, usaha dari lebah budidaya madu. lebah. Ada juga yang terkait bifenom. Udah tahu bifenom? Iya, mau Mau? Nanti kalau mau apa terapi sengat lebah. Kalau mau nanti saya ambilkan. Jadi ininya. bifenom itu racun lebah. Iya. Racun yang di dalamnya mengandung obat. Itu 100.000 kalau Iya. di lebah Satu madu kali. pramuka. Iya. Si bubuk Dan itu hanya bisa dilakukan oleh lebah Sengat. sengat. Iya. Ya, bifenom itu untuk kasus-kasus tertentu itu Iya. orang sangat Terapi itu efektif. bagus Iya. ya. Ke Tetapi titik-titik. tentu saja Kang Ipan Susah. tidak bisa disamakan Iya. kondisi tiap orang itu apabila disengat lebah. Iya. Iya. Ada yang bengkak. Bisa langsung Ada yang bengkak, ada yang batangnya biasa-biasa berkepanjangan. saja. Iya. Jadi intinya ya teman-teman tidak usah bermain dengan Iya. lebah dengan secara sembrono, intinya Iya. sih gitu ya. Karena reaksi alergi yang dari Iya. tubuh kita itu berbeda tiap orang, ya. Kan ada kasus-kasus di berita ada yang langsung meninggal, Iya. ada langsung pingsan, ya itu tergantung kondisi badan Ya, tergantung siapa. berbeda. Jadi kalau mau disengat lebah, pastikan tidurnya Cukup. cukup. Ya. Ya. Karena kondisi badan tuh mempengaruhi juga serum Si racunnya tadi ya, fenomnya ya. Ya. Terus kita bisa menjual pakan lebah. Nah iya, bunga-bunganya bisa kita jual. Bunga-bunganya kita jual. Banyak tuh yang diminta bunga-bunga air mata pengantin, satus taman semua ya. Bunga matahari dari benihnya maupun jadi bibitnya. Itu juga hasil penjualan bisa dari situ. Satu lagi yang bisa kita jual dari budidaya lebah adalah
wisata edukasi. Ya, seperti Seperti ini ini. ilmunya Iya. diundang sebagai narasumber, Ya. bikin video-video. Jadi ternyata usaha di bidang perlebahan itu tidak hanya berbicara terkait madu, ya. Jadi adik-adik sekarang udah kebayang nih. Oh, kalau saya budidaya lebah madu ini panennya bukan hanya madu uangnya gitu ya, tetapi uangnya juga bisa diperoleh dari yang lain, ya. Jangan lupa tuh follower ya di Oh iya, ini follow juga wajib IG-nya. nanti. Iya. Balai Biar Balai pengetahuan dapat P2SDM itu pengetahuan. namanya SDM.Bogor. Ya. Nah itu ya. Pada SDM Sama YouTube-nya apa Kak sama Rijal? YouTube-nya Kak Rijal apa? Rumpin punya rasa. Ah, Banyak pembelajaran. YouTube-nya Rumpin Catat Punya Rumpin Rasa. Punya Nanti Rasa. kalian bisa YouTube-nya. nge-like di situ. Ini nih video kalian nanti tampil di Rumpin Punya Rasa nih di YouTube ya. Sama di IG, Instagram ada. Ya. Boleh ya. Iya. Siap. Iya kan kata Iya. Sandi tadi. apa Apa aja namanya langsung aja. IG-nya Hood.Bogor. SDM.Bogor. Catat hari. SDM Hood. Ya, sama YouTube-nya tadi. Ditunggu ya sama YouTube-nya. Ya. Oh, alayan ya. Kelihatan ini banyak. Rumpin Punya Yang Rasa paling ya. atas. Kalau mau belajar Ya, all benar. about lebah, Ya. dibuka di YouTube tadi. Ya. Ada Kak Ipan di situ, ada Kak Priska ya. Banyak ilmu-ilmunya. Nah, di situ bisa Ada Kang belajar ya. Wijaya, banyak. Ya, mungkin sekarang kan adik-adik hanya mendapatkan gambaran secara Ya. umum gitu ya, tetapi secara detil kita perlu waktu yang lebih Ya. banyak. Komentar nanti maunya apa ya di IG maupun apa, spill aja mau apa jadi kami tahu. YouTube IG. Misalnya ada pertanyaan, aman Nyari YouTube nggak apa ini, Kak IG? kalau saya mau budidaya di Minumnya berapa kali sih lebah pagi bagusnya kalau lagi pilek atau apa atau lagi alergi gitu. ya. Aman Ini ada yang nggak bisa makan madu, minum ada madu. minum madu ada? Minum Ada madu. loh, Ada yang nggak sekolah-sekolah suka tertentu gitu, juga ada yang nggak mau. nggak bisa mau nelan aja susah, ada juga itu. Tapi kalau saya sih mendingan dicoba Iya. karena bisa jadi pada saat kita tidak suka itu meminum madu yang salah. Iya. Bukan madu, mungkin Iya. madu palsu. Iya. Iya. Nah, Ya karena madu kan juga kan ada madu palsu ya. Iya. Bedanya madu murni sama madu asli apa? iya. Dari segi warnanya. Ya apapun Dari lah. macam-macam silakan. Dari perspektif masing-masing Iya. perspektifnya. Bedanya madu murni sama asli. Murni sama asli loh. Bukan murni sama palsu atau asli sama palsu ya. Madu itu kalau pengolahannya Murni sama asli. sesuai ini nggak ada. Iya. Saya kan dari Apa coba tuh? Ada murni, ada asli. Murni sama asli itu nggak palsu kan? Iya kan? Bisa kan? Dua-duanya madu. Cuma bedanya apa? Kenapa? Hah? Kentalannya katanya. Kekentalannya ya, madu itu dari segi kekentalan itu madu murni aja mungkin kadang-kadang cair pada saat musim hujan. Iya. Iya, sesuai cuaca. Jadi si madu murni itu adalah madu yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari cairan bunga, dari nektar. Itu murni. Tetapi kalau madu asli adalah madu itu dikeluarkannya betul oleh lebah. Tetapi pakannya bukan dari bunga tadi, mungkin ada tambahan gula gitu. Ya, sirup, iya. gulanya tuh kelihatan gitu. Sama-sama madu. Sama-sama madu karena dihasilkan. karena diolah oleh perut lebah, dihasilkan jadinya madu, tetapi bedanya dari sumber pakannya. Murni tidak. Kalau dari bunga berarti itu madu Iya, nggak jadi. murni. Iya. Kalau madu palsu itu apa? Itu yang ada tambahan gula. Apa sih? Ya, itu kan Tadi ya bukan akan di yang kayak pakai gula. Jadi si lebahnya tuh makan gula bukan makan Itu madu palsu. Itu madu asli. Oh, Itu madu asli. Ini madu palsu. Madu palsu itu madu SOS. Jadi madu yang sirupan dari sirup. menyerupai madu, Iya. jadi ya warnanya Padahal kamu dibuat itu dari sirup gitu. Ya kayak gitu. Terus madu oplosan. Iya. Oplosan itu apa? Cairan gula dengan madu yang sedikit. Iya. Passion Ya, gitu dari loh, bahan bukan kimia. dari bunga, dari buah stroberi gitu ya. Nah itu Madu apa pun udah sintetis. 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 Ya. Ya. Jadi SOS itu apa tadi? Sirupan, oplosan dan sintetis. Ya, itu madu-madu palsu semuanya. Oke? Itu lebih ke madu sengat ya kebanyakan Iya, di kebanyakannya. ekstraksi itu. Kalau yang madu trigona tanpa sengat jarang lah karena kekhasan. Agak susah agak untuk rumit lah Iya. untuk menganukan itu. Iya, agak rumit. Biasanya madu-madu manis yang Iya. banyak dipalsukan ya. Oke ya.
Sepertinya kita ke itu aja ya Kang Oke, Iban ya. kita langsung ngeliat-ngeliat. Yuk, melihat bunga, melihat yuk. Bisa lihat dari sini dulu dia cara ngisap. Sambil diselesaikannya dibantu. Kalau ada yang ini langsung kita ditanya saja. Lebah-lebah tanpa sengat nih, lagi ngisap-ngisap nektar. Ini Ya, yang kita terbang-terbang mau buka ini. Yang sengat nggak Kang Iban? Ya. Mau buka yang sengat nggak? Janganlah lagi agresif. Dilihat itu aja yang Iya. keluar aja ya. Yang keluar. Ini yang kayak di Upin-Ipin. Datangnya Ini pagi yang lah kalau mau. Ya. Ini salah satu pakannya ini pakannya lagi nggak lagi berbunga. Ini harus iya, berbunga. Berbunga kan masih ada yang Ini bunga apa? Santos Ramon. Speknya itu kan apa? Kita lihat ke sana dulu ya. Kayak marah. Ya. Kayak orang lagi nuduh. Betul. Iya. Ini jenis lebah lepisep. Boleh kalau kakak mau. Iya. Nah itu kalau di rumah ada di tiang bambu, di pondasi. Ini nih jenis tewel kalau bahasa Sundanya. Tewel. Iya. Iya. Ini memang rasanya asam. Udah tuh pernah ngerasa? Kita ada di pintu-pintu. Enggak, kan ini terpisah ini madu. Ini madu, ini telur ya. Ini kalau kita kan tewel itu khasnya Jawa Barat ya. Iya. Enggak. Kan ini kan khasnya tewel cuma enggak deh. Ini resin ini dia lem sendiri loh ya, yang namanya getah itu. Selain untuk cangkang madu, dia untuk proteksi dia. Dia masuknya lewat mana? Ini satu lubang ini aja. Nah, ini apa tadi yang kuning nih? Oh iya, rumahnya Iya. lebah ini namanya apa? Ini. Udah tadi udah tahu. Stup lebah ini stup ya, kotak stup lebah. Biasa di alam tuh di bambu, di pondasi. Untuk budidaya kita membuat kotak stup ini untuk mempermudah. Nih, ini bipolen nih, yang tepung. Nah, ini yang belum disegel. Yang ini madu nih, yang hitam nih, dalamnya madu. Ada telur, ada telur sama ada madu. Ya. Oh iya. Cairan madu ya. Ini bipolen, ini cairan madu dan cangkangnya ini propolis itu. Cangkangnya lem-lem ini dari resin itu. Jadilah propolis. Makanya kenapa madunya super? Karena ini dari resin cangkang ini untuk bahan baku propolis. Ini bipolennya. Nah, ini si ratu nggak kelihatan nih kadang di dalam. Nah, ini telur. Ini telur muda yang coklat yang gelap nih. Yang terang ini telur tua yang terang. Nah, ini nih. Yang terang telur tua. Ya, yang ini nih, telur tua. Nah, ini megar. Nah, ada yang megar-megar juga kan yang Oh, netas yang nih. ini. Nah, ini berarti kondisi ini secara lingkungan dia cocok. Kenapa? Karena secara komposisi telurnya banyak. Madunya ada banyak, bipolennya banyak. Berarti ini indikator lingkungan ini cocok untuk budidaya si lebah madu. Kalau tidak cocok, indikatornya bisa misalnya hanya banyak telurnya, kok si madunya nggak ada, berarti kurang apa? Tadi kan disampaikan. Kurang apa tuh? Iya, bukannya harus ditambah apa di lingkungan itu? Menghasilkan madu. Menghasilkan madu itu harus ngapain perlakuannya? Berarti harus tanam bunga, ya nektar, ya. Nektar. Merek makanan, ya gitu ya. Indikator bisa lihat kalau pas budidaya pas ngelihat. Jadi gini, Ya, kalau nektar atau cairan manis itu adalah sari bunga. dari bunga ya. Ya. Boleh. Tetapi kalau Ini telurnya ya. polen, Nah, ini iya bipolen nih untuk telur si ratu. Tuh. madunya asam. Nanti kita rasain madunya ya, yang ini yang icip-icip ini mah harus pakai sendok. Ini seperti ini ya komposisinya ya. Ada telur muda, ada telur tua, ada kantong madu, ada kantong bipolen sama resin itu sendiri. Tadi jenisnya Nah, ini jenis apa? jenis apa? Trigon apa nih? Tewel nih. Trigon apa? Ada tiga. Paling kecil nih. Yang kecil. Trigon apa? Iya, lepisep ya. Ini yang umumnya kita ada di Sunda nih. Di semua kampung tewel nih ya, seperti ini ya. Jadi jangan takut kalau ada di rumahnya hilir mudik gini-gini, kasih tahu orang tuanya, itu tuh bagus madunya, mahal rasanya. Ya, dibongkar aja dibuatkan kotak ini gitu ya. Yang punya HP dipoto biar tahu orang tuanya gini gitu loh. Dikasih Ya. HP ya. Iya, nanti Ada di cerita YouTube nggak ada ada. gambaran apa. Itu tuh Kak. Nah, Ya. Ini ya, ini mengkondisikan lebah cocok atau tidak di lingkungannya komposisi yang ini. Sejauh mana komposisi yang ada. Ya. Seperti itu. Nah, ini satu bunga yang mempermudah. mengandung ini tuh yang ini. Nih, Banyak Santos. tuh yang kuning Iya. itu yang banyak mengandung polen. Itu yang kami tanam sendiri loh bunganya, ada di alam maupun tidak terus kami kondisikan di taman nektar. Yuk.
ini santos lemon. Nih salah satu untuk antisipasi semut ya ini. Ini harus dikasih air nanti. Santos lemon Ini sama dengan kasih air kondisinya kasih tiang. Iya air. Ya ini salah satu upaya-upaya menghindari hama dan penyakit itu salah satu upayanya seperti ini. Ya, oke. Ini sama kami ada 4 jenis trigona di sini ya tadi lepisep, ini biroy, ini jenis biroy. Ini sama kayak lepisep tapi dia nyerang agresif. Si lepisep ini, si biroy ini. Ini langsung dari Sulawesi banyaknya. Jadi nyerang rambut ya. Kalau si biroy ini agresif. Enggak se Kalau si tadi si lepisep kan enggak, nih kan nyerang tuh ya. Tuh dia tuh. langsung Iya, apalagi ke rambut-rambut dia agresif tuh. ya mirip-mirip yang Nih, dia agresif. Ini jenisnya Trigona biroi ya. Ini agresif. Nah, dengan agresif ini secara kualitas, secara produktivitas dia lebih gesit. Jadi madunya banyak ini. Kalau untuk produksi banyak madunya ini. Tuh, nyerang ya. Jadi terganggu. Tapi nggak nyengat ya. oh ini gimana? Ya. Nyerangnya dia cuma tapi Ya. bentuknya karang-karang. Ya. Nah, ini yang upin-ipin ini, upin-ipin. Ya, ini sini sorongnya nih. Nah, tiap lebah madu tuh pintu masuk keluarnya satu ya. Ya, ini. Itu bisa Ini bisa Ya. dibuka nggak? Nanti kita yang buka di sana aja ikut langsung ya. Ini agak agresif karena jarang dibuka. Nanti yang dibuka di sana aja yang tidak menyerang lah. Oh, kalau Yang kalau menyerang. jarang dibuka agresif. Ya Ini harus apa? banyak diinteraksi sama kita yang punya, karena dia merekam. Oh itu yang punya gitu kita harus. Kayak ayam lah. Kalau kita ayam dekat ke yang punya kan nurut tuh. Nah begitu juga makhluk hidup yang lainnya. Kalau kita sering berinteraksi, dia akan mengenal kita, merekam. Oh ini yang boga, nah gitu. Nah gitu seperti itu. Sama juga seperti lebah sengat. Asal sering berinteraksi sini dia nggak akan. Dia kalau menyerang tuh karena terancam. Ya, semua makhluk hidup menyerang itu karena merasa terancam. Tapi kalau kitanya santun, santai, assalamualaikum lebah, kayak gitu. Diajak ngomong. Iya, insya Allah, maksudnya berinteraksi seperti itu, ya, untuk makhluk apapun itulah hidup. Oke, kita lanjut. Ini salah pakan lebah juga nih, santos lemonnya tinggi. Tapi kalau dari sana sama aja nggak Aman ya. kalau dia tidak terbang ngomong aja dia mah ya kak ngomong salah Oke, bisa ke sini. Nah, ini kami sengajakan mengondisikan macam-macam bunga, ya. Ini namanya Rosiana. Ya, yang jadi cantik nih. Ini berbunga juga sama kayak mata pengantin. Kalau belum mekar kayak biji gini. kayak beri Iya kayak beri, mekarnya cantik. Tuh kan lebah. Ini lebah sengat, lihat lagi ngisap. Nah, ini lebah sengat nih. Tuh, tanpa sengat. Ini salah satu pakan unggulan. Ya. Ini semua. Tuh, lebah sengat nih lihat tuh. Nih, ini lebah sengat nih lagi ngisap ya. Tuh lebah sengat habis ya. Nah, sama nih semua. Nah, Kan ini nih, kelihatan tuh yang punya serbuk sarinya ya. Yang diambil. Ini. Nih ki hujan. Semua bunga-bunga yang ada. Jadi kalian kalau nanami bunga tuh nanti satu lebahnya dapat, estetikanya jadi cantik, kupu-kupu datang juga. Ya. Kalau nanam bunga. Ya. Bukan, ini ada bunga teh kotok manis. Cantik kan warna-warni kan? tadi ya bunga teh kotak mulu, kayaknya begitu terkesan sama Aneh teh ya, kotak pernah ya. pengalaman ya dikerjain. pernah megang bau Nih, ini kayak bunga jambu ya. Santos temon ini dominan. Santos temon ada yang merah sama kuning. Kalau nggak ada santos lemon, jambu juga, jambu air. Jambu juga air, bisa. jambu kelutuk, jambu biji, semua sama jenis bunganya yang mengandung yang sama itu tuh. Yang liar, kaliandra, yang kayak palandingan juga masuk tuh. Iya, lantoro. Lantoro juga masuk, kaliandra masuk tuh. Ya. Bunga-bunga juga liar tuh. Nih. Kaliandra, lantoro, ini.
Itu tanpa ditanam juga dia hidup. Nah kalau bunga-bunga gini, bunga keringnya ditabur nih. Ini mah mudah ditabur. Jadi kami sering nih ditabur gitu seperti itu. Ini. Ya, ada yang ditanyakan nggak sambil berjalan aja sebelum nanti kita icip-icip lebah, tanyakan aja. Ini kan. Ya, mengkondisikan bunga terong, bunga timun juga diisap kok untuk bunga-bunga sayur-sayuran. Yang penting jangan disemprot pestisida ya. Jadi kalau di kebun-kebun sayur boleh, asal jangan sayurnya disemprot pestisida. Ya. Tuh Batavia. Batavia juga nektarnya, Bu. Ya. Boleh, Batavia. Sekecil gitu. Iya, nanti kami pangkasin supaya ini. Ya, yang ini belum mekar kalau belum mekar. Ini kan banyak ininya ya, Bu. Banyak getahnya. Ya, ada getahnya juga. Ya, tapi ini nektarnya yang banyak. Ya. Nih kalau mau ngincip, nih silahkan incip nih. Asoka. Silahkan nih asokanya nih, sok. Buktikan betul nggak asoka ini mengandung nektar. Iya, jangan yang merah. Nih sedot tuh, ambil ya. Betul nggak? Coba. Ya diambil yang sudah mekarnya satu, tarik. Diambil. Kebalik nyedotnya. Oh propolis alias biang. Ya kan? Udah, habis. Nah ini salah satu mengandung nektar. Nih, cairan manisnya berasa kan? Belakang rumah ada banyak. Nah, udah tapi jangan diinin buat lebah aja. Jangan dihabisin, masih banyak makanan yang lain kalau kalian. Ya. Kayak apa ya? Ini pagoda. Sebenarnya pagoda lebih ke arah untuk kupu-kupu kalau di kami. Aduh, jadi mandi. Lapar ya? Lapar. Nah, itu nyamuk kemana? Iya, iya Ya, panik. Lebahnya gak kebagian nanti. Yuk ke sana deh. Tolong lebah makan kaang. Tapi kaang nggak manis. Nggak apa-apa Nadia di mana? Orang manis. Tari yang ngomong. Anak mau nggak dimakan lebah? Mau, anak kan manis. Oh namanya lu kesana. Wih, oh ini di taman ini, taman kupu-kupu. Ini pelindungan bisa dari jarak. Obat ini sariawan. Iya. Ini daun jarak. Pelindungan dari ini kan? Iya dari jarak. Ini. Ayo praktekin. Oh ini ya. Boleh. Iya, tapi aku kan bukan aduh. Ini buat mata. Wow. Ini lebih keren, rumahnya lebih uang. Ingat ini. Ini nih kayak kiri. Ya, jangan terlalu dekat. Ini yang sakit lah. Ada yang mau nyobain nggak? Enggak. Nggak apa-apa satu mah. Kemarin anak PAUD kena sengat loh, tapi nggak nangis. Mau nyengat. Satu nggak apa-apa. Ini yang lebah api sengat. Kemarin anak PAUD 2 orang disengat nggak nangis loh, keren loh PAUD. Masa ini SMK nggak berani disengat? Nah ini kalau lagi di luar gitu berarti lagi berjaga-jaga. Oh, takut ada. Ya dia lagi agresif ini. Kalau indikatornya dia kalau banyak di luar di depan pintu masuk, dia lagi waspada. Jadi jangan didekatin kalau model kayak gini, dia ini sangat agresif. Ya, jangan berada di keluar masuknya. Kita akan diganggu. Nah, betul ya. Kita buka yang upin-ipin ini aja ya. Ini. Di sana sini ya. nggak apa-apa asal jangan Ya. mengagetin dianya. Sok, sebelah sini. Mana guys, guys. Brandingnya cuma dulu upin-ipin ya. Kan? Sedot. Nah kan? Nah tuh kan Tuh, kelihatan cantik kan? tadi bedakan sama yang tadi. lebih dekat. Iya kayak ini dari Mario. Bunga-bunganya ibu. Ya. Bunganya jangan diinjak ya. Jangan kalian. Awas ya, kalau patah itu bunga. Saya Ini ada yang mau langsung ngerasain madu dari sarangnya nggak? Nyanyi dulu. Masa ada lagu lebah lah.
Nyanyi buat Ratu Lebah dulu. Ratu lebah. Ratunya yang Nggak mana, kelihatan Pak? di dalam ratunya itu malu dia. Oh, Malu ya Pak. malu. Iya, Pemalu. malu. Oh ini madunya Iya. tapi Ratu Lebah Agak geser bekerja. nanti. Ratu Lebah bekerja gak, Pak? Ya lebah bertelur itu. Bertelur aja. Iya. Telur aja. Oh, Telur tidur aja. mengatur, iya. Tidur aja. Pemimpin dia pemimpin ya. Kerjanya Ya. menghasilkan Kita buka ya. keturunan. Nanti ngisap yang ini kita keaslian Enak ya. banget ya. Biar tahu. Enggak lah. Melahirin terus juga capek kali. Kali ya. Kali Ini yang belum disegel. Ini yang belum disegel. Ini baru membuat kantongnya. Nanti dia isi cairan nektar itu. Jadi ekstrak jadi madu. Setelah penuh dia segel nih. Cuma yang disegel nih udah penuh. Nah ini sebenarnya madu, bipolen ini kan makanannya si lebah. Tapi kan Allah menciptakan untuk dimakan manusia. Nah akhirnya kita budidaya. Dan sudah ingat untuk pemanenan itu tidak boleh semua. Karena ini kan cadangan makanan si lebah. Jadi untuk pemanenan hanya sisakan sepertiganya untuk si pakan lebah. Jadi pemanenannya juga harus pemanenan yang bijak gitu, yang ramah lingkungan. Jadi harus seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau jenis itama, ini ada alat sedotnya, salah satunya pipet, ada sedot juga. Kalau jenis tadi kayak lepisep, kantong madunya kan kecil. Itu pemanenannya diperas. Oh. Karena mampet kalau pakai ini. Pipetnya Nah, keunggulan kita budidaya lebah itama tidak harus memeras. Nah, akhirnya kenapa? Keuntungan ini karena si lebah tidak lagi membangun kantong madunya, tinggal isi ulang. Tapi kalau lebah si lepisep tewel tadi, karena dia diperas, kantong madunya kan baru diambil. Itu ya untuk jadi propolis, dia harus memakan waktu membuat kantong madu lagi. Nah, kalau jenis itama, jenis seperti ini ciri khususnya di log, di kayu, di hutannya juga dia di dalam kayu. Ini namanya topping lebah. Jadi untuk memudahkan pemanenan kita modifikasi agar pemanenannya mudah, kita kasih topping. Nah, di kayu itu sendiri yang sudah ada telurnya agar dia kantong madunya di dalam topping ini. Nah, yang itu Kang Ipan tuh ditunjukkan itu kalau yang warnanya itu tuh adalah polennya. Ya, Yang nah ini ini atas madu itu tuh, Ya. yang di atas kantong madu. ya ini resin, ini yang agak bening ini madu, yang agak putih-putih kayak tadi polen kan yang di lepisep. Nah, itu polennya sama. Nah, ini resin ini untuk protek, selain untuk kantong madu untuk protek nih. Ini mereka ngelem sendiri nih, bukan kita. Dilem seperti itu. Nah, kita ya buka nih ya, rasain. Banyak banget. Ya, satu kantong madu ini bisa berapa mil itu? 3 sendok. 3 sendok. Tuh. 2 liter segini. Nah, ini tiap madu itu beda-beda warna, beda rasa tergantung nektar yang diisap. Nah, kita bisa dibuka tuh jenis lainnya ya. Torasika itu beda lagi. Coba ada Ini yang jenisnya. mencet dulu nggak? Ini sendoknya ambil Pakai nih. kakaknya dulu satu, itunya satu. Nah, Mau coba? Ayo, Kak. Ya. Duluan ya? Iya, kakak dulu ya. Gede dulu yang gede, anak kecil mah nanti lah. Ya, sedikit saja kalau kakak mah jangan banyak. Coba. Harus ngalah nggak ada yang Pelan-pelan, Takutnya kalau bismillah. Kang yang kenapa-napa, gak apa-apa. Jangan. Nah, itu dia. Enggak, ini aman Tuh ya. suapan untuk anak bismillah. Pelan-pelan rasanya jangan rasain dulu. Ini asli langsung dari sarangnya tuh dengan madu ini. Apa rasanya? Nah, manis, harga asam-asam dikit ya. Asam manis, Iya. seger. Tuh. Pernah merasa sebelumnya madu seperti ini? Tidak. Kayak gini kayaknya. Oh, beda. Beda. Baru pertama kali nih berarti nih ya. Oh, nanti Rasanya manis banget. nah, testimoni ya. Ini yang mengandung propolis ini ya. Kalau kurang manis, Nah, ini ya cenderung tahu. ke asam ya. Ya. Ke asam. Ini dominan kalau jenis tanpa sengat itu pasti ada asamnya. Itu persentase asam tergantung nektar juga, tergantung cuaca. Ya. Ini dominan manis nih. Amino di dalam. Ada yang mau ngerasain? Oke, saya ambil lagi. Kontraksi juga. Yuk, sebagian aja, nanti sebagian lagi sudah kita peraskan ya. Oh, Ada udah di tinggal itu. ini ya. Udah tinggal minum. Nih, coba ambil nih sendoknya. 50. Sendoknya jangan dibuang untuk ngincip yang manis. Iya, nanti Tapi yang udah lainnya tapi dikemas. ada yang Kalau kan cuma berapa sekali? kamu udah coba dulu. Nyampe.
Oke ya, itu ya. Nanti nyoba semua ya. Nanti tapi jangan yang ini, pakai yang Walaupun ada juga kalau apis lebih murah tuh 50.000. 60.000. hijau mah ya anggrek hijau. Berapa Nah, takutnya itu pertanyaan bagus. Diulang pertanyaannya biar didengar Om Rijal. Kalau misalkan kalau mau beli madu bisa di sini. ngambil madunya itu beberapa bulan sekali atau gimana? Ya, itu bagus. Itu pertanyaan bagus. Dijamin asli kok asli. Nah, untuk panen lebah apapun itu berapa kali sehari-hari atau sebulan sekali atau setahun sekali, nah itu harus mengkondisikan lingkungan. Bunga-bunga yang berkembang itu banyak nggak sih? Nah, kan dia menghasilkan dari nektar. Yang belum siapa? Aku mau. Udah megang belum? Udah belum? Satu lagi ini temennya belum. Satu-satu ya. Nih Tapi pegang sendoknya nanti kalau yang nggak ada nanti mau nyoba yang sudah kita ini. Bedakan dengan yang sudah kita panen. bersabar apa? Ini rasanya manis. Nah, kalau yang sengat itu manis. Manis banget. Iya, manis juga. Iya, nggak manis banget, ada tergantung. Tergantung ini Tergantung pakan. Ini Enak banget. ada lagi, ada yang belum yang pernah. Ini kayaknya lagi pusing-pusing makan ini enak. Mau? Ini nyoba. Ayo nggak apa-apa. Soalnya aku gak suka manis. Ditambah lihat KUU tambah manis. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ngeliat agak pahit ya jadinya ya. Ayo siapa yang belum nyicip? Belum nyicip. Iya, oke. Itu diambil dulu sendoknya. Kan tapi ini setiap kandung juga beda-beda rasa kan? Iya, Biasanya cenderung sama. cenderung sama kalau satu. ini ya. Nah, itu kalau panen ya tergantung musim bunga. Ini kan lagi banyak maksimal bunga di akhir tahun. Dia cepat. Nah, itu antisipasinya makanya kayak indikator tadi, kalau kurang madu berarti kita harus nanam bunga-bungaan. Ini kayak. Nah, dia hujan juga dia terbatas nyari bunga. Dia kan nggak punya jas hujan ya. Ya memang seperti itu. Dia akhirnya kenapa cadangan makanan si ini nggak boleh habis? Karena kalau musim-musim curah hujan tinggi dia kan nggak bisa kemana-mana. Nah, si prajurit sama si ratu itu makanin ini. Makan itunya. Iyalah, ini kan karena cadangan lebah. Jadi memang harus bijak, harus ini lestari panennya. Panennya harus lestari seperti itu. Ya. Panennya harus lestari. Dia nggak dimuntahin tapi memang dia produksi. Jadi yang dia kumpulin si nektar-nektar tadi tuh dikumpulin di sini gitu. Memang sih dia pakai mulut gitu kalau aku lihat ininya ya. Yang kalau di video di zoomnya itu kayak gitu. Kalau madu itu cadangan makanannya si lebah. Iya. Iya. Polen Makanya jangan sampai kita panen semuanya diambil. Iya. Sisain dikit ya. Lihat keadaan musim, lihat keadaan ini. Yang ada di alam. Kalau pacek ya di alam juga jangan dibakar, diambil setotal. Untuk kelestarian selebah itu harus disisakan. Iya, segar kan, berpernah kan? Ini tapi memang Seumur umur lebih baru manis, merasain Pak. ini. Ya lebih manis kalau ini. Nanti kita rasa yang kayak ada sodanya ini. Biasa yang Bahkan beda ini ya, beda jenis. Ya. Itu semua nih ngerasain ada belum? tidak terlalu Udah, oke. asam. Kenapa menjadi asam? Jangan dibuang nih, nanti ada kita rasain yang manis ya perbedaannya ya. Madu itu pasti mengandung air. Nah, air Ya. itu yang fermentasi. Jadi rasanya lebih asam apabila si madu itu sudah beberapa hari dipanen. Kalau yang dipanen di sini biasanya yang dari sarang itu jauh lebih manis, Lebih walaupun segar. ada segarnya, ada asamnya, tetapi tidak seasam madu apabila sudah dikemas. Iya. Oh beda, jadi beda. Iya, karena apa? Itu tadi karena setiap madu masih mengandung air. Nah, ini yang jadi saya nih sini. Air itu terfermentasi menjadi Udah, ini lebih gede lagi jenis lebahnya tapi nggak nyengat. Nih. Orasikan namanya. Ini aneh lagi juga modelnya. Kita bisa membedakan nanti. Tuh, bedakan. Tuh. Iya yang di Beda kan? Kayak kaca kan? Lebih gede lagi. Wangi nih. Cium dekat-dekat wangi. Wangi madu. Wangi kan? apa? Wangi kan? Beda kan? Kayak bunga-bunga. Wangi kan? Wangi kan?
Ini tuh kayak gimana? Wangi, Oh, wangi. Nggak lucu Wangi kalau apa, guys? jatuh. Nanti kalau aku ketawa. Wangi kan? Ini khas nih, kekuasaan Allah tuh. nanti aku mau Kayak wangi bunga kak. Wangi kan? Ya udah tuh Kak, gak usah ngambek gitu dong. Ibu. iya kan. Pada sisi Ini jenis Itama Thoracea, beda lagi. Dia getahnya getah pinus, yang membuat wangi aromatiknya tuh karena getah pinus. Ini Iya. madunya ada ini. Wangi kan? Nah ini nanti panennya kantongnya beda. Oh dia ini panjang sama, iya. Bulat sama kayak anggur juga, tapi dia karena getahnya pinus, ya ini. Kan oke kan? Iya, bening. Iya. Dan kan? Nah itulah jenis-jenis lebah yang ada ya di kami ya. Jadi tahu ya. Nanti kita akan rasain yang manis, yang dibuang dulu sendak mah. Nanti icip-icip. Nektar nanti. Ya. Ya. Kalau yang itu madunya rasanya gimana Kak? Yang mana? Oh ini gede. Yang gede rasanya gimana ini? Bukan next. Kita di sini aja sini aja kita ngobrol ya. Biar beda suasana. Mana tadi itunya madunya? Yang madu manisnya dirasain. Kau. Sendoknya masih dipegang kan? Ya membedakan rasa ya. Siap menampung. Biar membedakan rasa antara madu api sama madu trigona. Ya ini. Madu apa? Ini yang sengat. Apis, yang ada sengatnya ya. Ya. Ini mana lebih asam nih daripada asam tadi. Ini udah dikemas Ini jadinya rasanya lebih asam dari yang tadi. Karena ini udah dikemas Ini udah madu hutan ya. lebih Oh ini kecil. madu hutan. Ya, sok coba. Iya semangat. Ini mah Lebih Manis kan? lebih kecil. Ini mau manis nggak? Iya lebih kecil. Tapi ya tapi ini lebih wangi. Sok, minum. Lemon. Iya ini madu juga loh. Ini nggak ada campuran murni. Madu murni. Ini Ada campuran ini. belum nih madu murni rasanya beda fermentasi. Ini yang manis itu tadi. Nih madu murni. Kan bagus asamnya. Kita minta yang rawut penawarnya. Kira nyobaan Iya itu yang tadi Ibun bilang karena cairannya sudah terfermentasi ya. Sama. Jadi yang apa namanya? Jangan dikira madu itu tidak ada airnya, itu air loh. airnya Bu ya. Iya. Ini murni lah, nggak dicampur macam, nggak dicampur jeruk, nggak dicampur macam. Enak kan? Segar kan? Boleh. itu asam banget yang ini manis. Iya. Kayak minum air lemon ya. Iya. Nah itu dia tadi yang saya sampaikan. Ini yang Kalau dikasih lemon ya. yang sudah yang sudah kita panen itu akan mengalami fermentasi karena apa? Karena setiap madu mengandung air ya. Tetapi kalau untuk yang jual itu ada batasnya tertentu. Kemurnian madu bisa Berapa dirasa persen, dari lidah. air yang masih bisa ditoleran gitu ya. Dibanding Tapi coba kalau kalau untuk coba. tidak dijual mah ya tidak Beda kan? itu Manis tapi minum beda. aja Ya kan? gitu ya. Nah, itu Karena semua madu adalah kemurnian madu tuh seperti itu. Kalau ini kalau murni kan di lidah sama tenggorokan beda. Itu kalian bisa membedakan tuh antara madu murni sama asli dari itu. iya. Dan intinya gini ya, kalau madu itu kembali ke selera. Ya. Ya. Ada yang suka yang asam, ada yang suka yang manis. Tapi gitu yang ya. tahu asal usul madunya dari Nah, mana dulu. Yang penting yang harus menjadi catatan adalah tadi apakah madu yang kita konsumsi itu adalah madu murni atau madu palsu ya. Iya, kalau yang Masih itu mending kan kalau itu madu sudah asli. fermentasi. Khawatirnya madu yang kita konsumsi adalah madu palsu ya. Kalau saya senang malah yang Jadi ini. kalau madu itu pastikan gimana karena caranya belum kita fermentasi, tahu masih kalau segel, madu yang belum kita dipindahkan minum ke itu kemasan, kan adalah kita madu masuk murni. oksigen. Gimana cara memastikannya? Iya, sama panen juga. Ayo, ada yang tahu? Kan kita kalau minum madu itu kan pastikan harus madu murni. Ya. Gimana kita tahu kalau madu yang kita minum itu adalah madu murni? Ya, kumaha coba. Gimana caranya? Kan ada juga orang tua dulu-dulu tuh yang suka bilang, oh gini gitu. Ayo, yang gimana? Ya, yang nggak disemutin. Ya. Padahal jelas itu ada glukose disemutin. Yang kasih air Ya. jadinya saguna. Oh, kalau itu betul. Iya. Ya. Ya.
Jadi intinya gini, sebetulnya untuk mengetahui sebuah kandungan madu itu murni atau palsu, sebetulnya itu hanya bisa dilakukan di laboratorium. Kalau misalnya ada orang tua kita bilang, oh madu murni itu yang tidak disemuti, malah itu harus curiga. Tadi ingat, salah satu musuhnya si lebah itu apa? Semut. Yang namanya madu pasti mengandung gula. Ada pesannya ya. Intinya apa? Setiap yang manis pasti akan mendekat siapa? Semut. Jadi kalau gula yang si madu yang murni itu tidak didekati semut, itu mitos atau fakta? Ayo. Mitos ya. Nah, terus katanya kalau madu murni itu tidak mengkristal kalau dimasukkan di kulkas atau didiamkan. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Karena apa? Ada madu-madu yang dihasilkan dari bunga-bunga tertentu itu mengkristal. Salah satunya adalah madu yang dihasilkan dari bunga kaliandra tadi. Itu mengkristal, ya. Jadi madu mengkristal atau enggak itu juga mitos atau fakta? Mitos. Terus katanya kalau madu itu kalau dibakar Nggak gosong. Nggak terbakar. Nggak gosong ya. itu juga ya harus diperhatikan. Jadi intinya adalah bagaimana kita tahu kalau madu itu murni. Hanya ada satu cara yang paling efektif adalah kita tahu madu itu dipanen di mana. Iya, itu yang paling tepat untuk menentukan madu itu murni. Misalnya beli dari Kang Ipan, oh ya iya orang mengambilnya juga tahu sarangnya di mana, gitu ya. Atau misalnya beli dari Kang Rijal, ya tahu pasti dari binaannya, dan binaannya pasti sudah melalui sebuah quality control gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan itu apa? Madu-madu yang ada di pasaran. Kita tidak tahu. Tidak juga ujug-ujug bilang, oh kalau madu palsu itu harganya murah. Enggak, sekarang madu palsu juga banyak yang harganya mahal gitu ya. Terus ada juga madu yang kita mungkin terkadang terbawa oleh iklan. Ini loh madu ini bagus, madu pahit misalnya. Itu juga pastikan dulu. Madu pahit itu betul-betul dari lebah yang mengkonsumsi bunga yang pahit. Tahu misalnya contohnya apa? Madunya. Kira-kira apa yang mengakibatkan si madu itu nanti madunya pahit? Lebah saya di kita rasa Jal ya. Yang trigona itu pahit, bening rasanya. Pahit, nggak ada asamnya malah. Sama, padahal tergantung. Warnanya bening. Ketika bening pahit. Jadi lebah juga bisa menghisap bunga nektarnya itu yang emang pahit. Seperti apa? Mahoni, kipahit. Kalau semak-semak kan suka ada yang kipahit ya. Nah, itu juga bisa menghasilkan si madu itu menjadi pahit. Oh iya. Ya, jadi jangan sampai ini karena madu pahit nih, pasti nih palsu nih dicampur apa? Ya, kalau enggak ini pasti juga madunya madu berkhasiat tinggi. Bisa aja pahitnya ditambahin brotowali. Artinya itu bukan proses alami lebah yang menghasilkan madu pahit, tetapi madu biasa dicampur dengan komponen yang memiliki rasa pahit. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Jadi pahit hasilnya. Jadi tadi ada yang namanya SOS. Nah, tugas kita itu memerangi madu SOS itu, ya. Bagaimana cara kita memerangi madu SOS adalah salah satunya kalau kita tidak melakukan budidaya sendiri, yang lebih baik adalah membeli yang memiliki sumber-sumber madu yang jelas. Ya. Kalau misalnya di sekolah mau membuat gitu, atau di rumah-rumah, lebah yang trigona ini namanya adalah lebah urban. Artinya apa? Lebah yang cocok dipelihara di perumahan-perumahan di perkotaan. Karena tidak membahayakan. Untuk ratu lebahnya sendiri gimana, Kak? Ya. Untuk ratu lebahnya sendiri? Nah, awalnya bibitnya gitu? Ya, pembeliannya itu langsung satu paket. Tidak bisa beli ratunya aja. Nanti nggak punya prajurit, tidak mau siapa yang cari makan. Si ratu kan mati. Dia kalau tidak ada ininya mati. Makanya kami Belinya sepasang. ya belinya tuh satu Bukan kotak gitu, sepasang, satu kotak. Jadi sudah ada ratunya, ada siapa lagi? Prajurit sama jantan. Lebah jantan. Mau tahu harganya nggak itu? Pekerjaan. Tadi yang kedua. Ya betul.
Jadi kan kisaran segitulah. Itu intinya udah ada cadangan makanan. Jadi tinggal mengkondisikan nih, dia panennya kapan tuh, lihat lingkungan. Kalau lingkungannya memadai, bunganya banyak, seminggu aja dia sudah kantung madu ada. Jadi kalau mau budidaya pastikan dulu pakan. Iya, lingkungannya dulu nih kira-kira indikatornya bagaimana. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada yang betul-betul pingin belajar, silahkan datang kapanpun. Cuma kita juga lihat harus Ya. konfirmasi dulu lah kalau yang mau belajar khusus ya. Lihat di YouTube-nya juga ya. Kalau misalkan nanti mau YouTube-nya. belajar Buat mandiri materi-materi bisa ya. ada di Ya. YouTube YouTube tadi Rubin ya. Punya Rasa. Di Punya situ Rasa. udah ada beberapa video-video Iya, yang materinya yang ya. simpel-simpel lah. Itu kan langsung praktek di lokasi, langsung detail. Ini kami cantumkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Ang dan Saya Nani. kami dari Pramuka SMK Bina Islam Cisauk. Kami di sini mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Balai Pengembangan apa ya? Balai P2 SDM. Balai P2 SDM yang wilayah 3 yang sudah memberikan kesempatan untuk berkunjung. Alhamdulillah berkunjung ke sini ternyata mudah ya. Ya, ternyata mudah dan kita juga dapat pengalaman yang luar biasa juga. Anak-anak juga sangat senang ke sini ya. Harapan kami mudah-mudahan ke depan kita bisa silaturahmi ke sini dan Balai P2 SDM semakin berkembang, semakin maju untuk kehutanan ya. Apa ini? Dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa bawa siswa kita yang lebih banyak ke sini. Nah, itu Balik dia. lagi. Nyobain madu ya. Ya, nyobain madu dan yang lain-lainnya juga. Ya, terima kasih buat Balai P2 SDM wilayah 3. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terus. Kak Ipan, Kak Ut sama Ibu. Oh, Kak saya pun aku Karina, makasih banyak atas kesempatannya kami dari Pramuka SMK Bina bisa berkunjung ke Balai P2 SDM ini di wilayah 3 yang sangat luar biasa, tempatnya adem gitu kan. Terus banyak yang bisa kami pelajari, yang banyak yang bisa kami eksplor di sini. Anak-anak banyak belajar tadi, luar biasa. Pokoknya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan kami dari anak-anak kami kurang berkenalan. Mungkin tadi banyak bercanda ya, mereka mungkin hampura lah, bocah gitu kan. Sama, kita juga banyak bercanda. Iya, masih banyak. Terus dikasih kesempatan buat nyobain madu langsung kan. Biasanya beli madu di warung, madu TJ, madu terjelas atau Tahu siapa ya? mungkin nih. Akhirnya kita nggak penasaran lagi di sini tuh ada apa. Tapi penasarannya pengen balik lagi ke sini. Banyak lagi yang lain ya. Karena masih banyak ya. Masih banyak. Jadi tidak hanya lebah madu ya. Tadi sudah disampaikan kalau kami adalah KHDTK, tempat belajar, dan tentu saja belajar juga tidak hanya di dalam, bisa belajar dengan kelompok tani ya. Ya, mangga silakan. Ya, mudah-mudahan insyaallah nanti ke depan kita bisa kerja sama lagi mungkin ya. Kita bisa pesen dengan jumlah siswa yang lebih banyak mungkin ada Berkabar saja kita. Kita masih penasaran dengan ekoprint, kita masih penasaran dengan jamurnya, Ya. kita mungkin dengan obat-obatan yang digunakan. Produknya masih sedang kita perhatikan. Ya, dan nanti juga ini Kak Uwot ini penanggung jawab ruang informasi. Nah ini juga sedang kita tata ini, yang masih nanti mah diterima kan tidak di sana dulu, tapi diterima di sini dulu. Ya, ini sedang kami tata. Mohon doanya supaya semuanya bisa kita selesaikan segera karena tamu kita kayaknya semakin bertambah. Iya, banyak lagi mitra kita semakin banyak. Saya senang sih yang kalau orang mau belajar itu ya. Jadi kalaupun ada yang masih penasaran silahkan datang kapanpun, cuma ya kabari dulu saja. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Kami menyampaikan salam dari kepala sekolah Balai SMK Cisauk. Sehubungan dengan kegiatan di sana juga, jadi bisa kunjungan ke sini gitu ya. Kami sana itu kalau bisa nanti mampir lah ya. Iya, kapan-kapan juga kami mungkin visit to school. Iya. Karena kan Banten itu kan wilayah layanan kami ya, kita dekat lah, tetangga lah. Begini kan. Kita perbatasan apa gitu sama Jawa Barat. Iya. Cuma beda beberapa siswa tuh dari dulu tuh kita ke Dandang itu betul-betul di desanya itu berbatasan dengan Tangerang
sudah Iya. Iya, sudah langsung. Kalau memang ada komunitas SMK atau RCT apapun disampaikan juga, karena penerimaan manfaatnya bukan dari Pertamina Dunia Insan, Siap. tapi yang lainnya bisa. Karena kan keterbatasan kami untuk sosialisasi kan terbatas waktu. Paling tidak membantu mensosialisasikan bahwa manfaat balai ini tuh Karena kami juga selain fungsi penyuluhan, kami juga ada fungsi pengembangan generasi pelestari hutan. Iya, iya. Itu spesifik ke Bina Cinta Alam dan kewirausahaan. Iya. Sebetulnya tadi juga yang Lebah Madu itu sebenarnya salah satu bagian yang kewirausahaan tadi. Ya. Jadi kalau ada kelompok pencinta alamnya, biasanya kan suka ada tuh sekolah-sekolah pencinta alam. Nah itu juga mungkin nanti kedepannya bisa berkolaborasi dengan kami, gitu ya. Atau kami juga bisa menyampaikan link-link apa yang bisa diakses dari pusat generasi kita. Apakah itu pas ada webinar ataupun ada kegiatan apa, pendataan peningkatan kapasitas generasi muda. ya, pengolahan sampah di sekolah, pemanfaatan sampah di mana, proses seperti itu sih. Nanti akan kami sosialisasikan. Kak Ipan, kebetulan saya di sekolah juga, nanti kalau ada momen-momen lah, coba saya agendakan kegiatan pramuka tuh coba kunjung di sini mungkin. Biasanya kita yang Agustus ya. Iya, kurang Agustus lebih tuh katanya mungkin campainya di sini semua. Iya, kurang lebih pasti enak lah di sini mau punya tempat gitu aja, sama buat tempat Pak. Ya kita punya KHDTK satu lagi di Parung Panjang. Parung Panjang juga. Iya, Parung Panjang itu juga sama seperti jadikan aktivitas pramuka juga ya, camping juga. Kalau nanti kami sosialisasikan pada yang kami kenal, mudah-mudahan nanti ada yang berminat, nanti coba kami bantu juga. Kesini seperti Silakan. mungkin Kalau banyak mitranya mah malah nanti mungkin kita juga satu saat ingin ngadain kayak semacam Jambore apa? jambore. Oh, Iya, boleh iya, banget. iya. Buat anak-anak mungkin Iya. lebih tertarik juga Iya, kayaknya. jamborenya agak beda dengan pramuka biasa, karena tentu banyak muatan-muatan kehutanan yang akan kita terapkan. Dan bisa terwujud depan Ibu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kami izin pamit. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Sama ini Kang minta disosialisasikan kan di YouTube, target kita itu di penyuluh. Jadi buat menjangkau masyarakat itu makin luas, nggak hanya langsung ke sini kan terbatas orang, terbatas waktu. Ke siapapun mangga nanti bisa belajar di situ. Kalau misalkan mau request, mau ada pertanyaan atau mau bikin apa, nah kita bisa bikinkan gitu. Jadi nanti kita dari kecamatan kerjasama dengan para penyuluh dari kementerian, dari provinsi sampai ke kabupaten gitu. Jadi kita nanti di yang tadi itu dibuatkan di situ semua. Baik, siap. Gitu. Nanti kami sosialisasikan. Coba mau belajar madu, tonton ini. Iya. Mangga. Dan jangan lupa Ya. IG kita. Ya, subscribe sama follower. Jadi apapun pengen materi apa, walaupun belum ada di video itu, kita akan berbagi masukan. Bisa kita komen. Jadi masukan kemarin juga kan semenjak kita baru sebulan ya bikin, ternyata kan dari luar itu banyak yang antusias nanya ini, nah kita bahas gitu. Biar sekalian kan kadang-kadang bingung ya kita kalau mau menyampaikan apa suka ada yang kelewat. Nah, nanya bingung jauh gitu kan. Nanti kita dibahas di situ gitu. Baik, siap. Kalau nanti kami sosialisasikan lah lewat sosial media kami juga supaya. Iya. Ya. Mungkin itu aja kali ya, kalau pamit.